Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu merasa kecil waktu duduk sendirian di bawah langit malam, melihat bintang-bintang yang bertebaran di atas sana? Pernah nggak kamu ngerasa, aku ini cuma titik debu di tengah luasnya alam semesta? Atau mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, sebenarnya dari mana sih semua ini bermula? Langit, bumi, waktu, ruang, materi, energi, kita manusia, apakah semua ini muncul begitu saja? Tanpa tujuan, tanpa makna? Atau apakah ada sebuah kekuatan besar yang sengaja merancang semuanya dengan presisi dan keindahan yang luar biasa? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang, jujur, bisa bikin bulu kuduk merinding, sebuah penemuan ilmiah terbesar abad ke-20, yang ternyata sudah tertulis dalam kitab suci Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Bukan teori sembarangan. Ini adalah teori Big Bang, teori yang menjelaskan asal mula seluruh alam semesta. Teori yang membuat para ilmuwan terkagum-kagum, karena akhirnya mereka bisa melihat sedikit dari apa yang terjadi di awal segalanya. Tapi di sisi lain, kita sebagai umat Islam harus bertanya, kok bisa ya Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7, saat teknologi belum ada, peradaban masih sangat terbatas, sudah menyebutkan konsep yang sangat mirip dengan penemuan modern ini? Apakah itu kebetulan? Atau justru inilah bukti bahwa Al-Quran bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan yang Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau Al-Quran sudah bicara tentang asal-usul alam semesta, lalu apa sebenarnya maksud Allah? Kenapa kita, manusia, perlu tahu ini semua? Apakah hanya untuk wow dan terkagum-kagum, atau ada pesan yang lebih dalam di balik ayat-ayat tentang penciptaan? Sahabat, kita sering membaca Al-Quran, tapi kadang kita lupa untuk merenunginya. Kadang kita cuma mengejar khatam, tapi lupa menyelami makna. Padahal Allah sendiri sudah berfirman, Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? QS Muhammad 24. Hari ini, yuk bareng-bareng kita renungkan. Bukan hanya sebagai seorang muslim, tapi sebagai manusia yang hidup di bumi, memandang langit dan mencari makna. Karena bisa jadi, dari satu ayat Al-Quran tentang langit dan bumi, kita akan belajar bahwa iman dan ilmu itu bukan dua hal yang bertolak belakang, melainkan dua cahaya yang saling menguatkan. Sekarang mari kita dalami, seperti apa sih isi ayat Al-Quran yang dimaksud? Bagaimana bunyi dalilnya? Dan bagaimana para ilmuwan baru memahami hal ini setelah ribuan tahun lamanya? Sebelum kita bahas ayat-ayatnya, yuk kita pahami dulu secara singkat, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Big Bang menurut sains? Menurut ilmu fisika modern, khususnya kosmologi, Big Bang adalah momen ketika seluruh alam semesta ini bermula. Sebelum itu, tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada materi. Bayangkan, segala sesuatu yang sekarang kita lihat, planet, bintang, galaksi, udara, cahaya, bahkan waktu itu sendiri, semuanya berasal dari satu titik yang super padat dan sangat panas, yang oleh para ilmuwan disebut singularitas. Lalu, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, titik itu meledak, bukan seperti ledakan bom, tapi lebih seperti pengembangan energi luar biasa besar. Dan dari situlah, semesta ini mulai terbentuk dan terus berkembang sampai sekarang. Nah, itu penjelasan dari kacamata sains. Sekarang, mari kita buka kitab yang menjadi petunjuk hidup kita. Al-Quran. QS Al-Anbiya 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardha kanata ratqan fafataqnahuma. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, lalu kami pisahkan antara keduanya? Subhanallah. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Ratqan berasal dari kata ratqiu, artinya sesuatu yang menyatu, tidak terpisah, bahkan bisa diartikan tertutup rapat. Fataqnahuma berarti kami pisahkan, kami robek, kami pecah belah. Ini artinya, langit dan bumi awalnya menyatu, dalam satu keadaan tertutup rapat, lalu Allah yang memisahkannya. Atau dalam bahasa modern, mengembang dari titik asal. Para mufasir terdahulu pun, seperti Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, menafsirkan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu secara fisik maupun maknawi, dan Allah memisahkan keduanya sebagai bagian dari penciptaan yang berproses. Yang luar biasanya, kita baru bisa membuktikan ini secara ilmiah ribuan tahun kemudian. Dan bukan hanya itu, Al-Quran juga menyebutkan bahwa alam semesta ini terus meluas, sesuatu yang baru dibuktikan oleh para ilmuwan di abad ke-20. QS Az-Zariyat 47. Wal sama'a banainaha bi'aidin wa inna la musi'un. Artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami,
dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata kuncinya di sini adalah lamusiun, yang dalam bahasa Arab berarti meluaskan. Dan dalam bentuk isim fa'il menunjukkan bahwa proses ini terus berlangsung sampai sekarang. Artinya Allah tidak hanya menciptakan langit, tapi juga terus melebarkan atau mengembangkan alam semestanya. Saints menyebutnya expanding universe. Konsep ini pertama kali dibuktikan oleh Edwin Hubble pada tahun 1919 melalui pengamatan bahwa galaksi-galaksi semakin menjauh dari satu sama lain. Jadi sekarang, kita punya dua ayat yang sangat kuat. Surat Al-Anbiya ayat 30, langit dan bumi awalnya menyatu, lalu dipisahkan. Surat Az-Zariyat ayat 47, langit terus berkembang atau mengembang. Dan keduanya sangat sejalan dengan penemuan sains modern. Tapi penting juga untuk kita pahami, Al-Quran bukan kitab sains. Ia bukan untuk menjelaskan rumus-rumus fisika. Tapi Al-Quran adalah kitab petunjuk yang menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara yang menyentuh akal dan hati. Allah ingin kita merenung. Kalau Dia sanggup menciptakan alam semesta dari ketiadaan, apakah Dia tidak sanggup menolong kita dalam kehidupan yang penuh tantangan ini? Menarik, kan? Tapi tunggu dulu, ternyata bukan hanya dalil Al-Quran yang mendukung. Ada juga kisah-kisah ilmuwan dan sejarah penemuan yang membuktikan bahwa apa yang Al-Quran sampaikan memang bukan sekadar ayat, tapi juga realitas. Setelah kita tadi mendengar bagaimana Al-Quran menyebutkan asal-usul alam semesta, pertanyaannya sekarang, bagaimana sejarah ilmiah menemukan hal ini? Mari kita mundur sejenak ke awal abad ke-20. Saat itu, kebanyakan ilmuwan percaya bahwa alam semesta itu statis, tidak berubah, tidak mengembang, tidak mengecil. Pokoknya ya begini-begini saja sejak dulu. Tapi di tahun 1915, seorang fisikawan jenius bernama Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas umum. Dari rumus-rumusnya sendiri, sebenarnya tersirat bahwa alam semesta bisa mengembang atau menyusut. Tapi, Einstein malah mengotak-atik rumusnya, supaya hasilnya menunjukkan bahwa alam semesta stabil. Dia sendiri mengakui belakangan, itu adalah kesalahan terbesar dalam karier ilmiahnya. Kenapa? Karena beberapa tahun kemudian, muncul seorang imam Katolik dan sekaligus fisikawan asal Belgia bernama Georges Lemaitre. Di tahun 1927, Lemaitre menyampaikan ide yang sangat revolusioner pada zamannya. Ia menyebut bahwa alam semesta berasal dari satu titik awal yang disebutnya cosmic egg, telur kosmis yang meledak dan mengembang menjadi alam semesta seperti sekarang. Ide ini pada awalnya ditertawakan. Bahkan Einstein sempat mengatakan, "Matematikamu bagus, tapi filsafatmu menjijikkan." Tapi Lemaitre tidak mundur. Dan hanya 2 tahun kemudian, tahun 1929, seorang astronom Amerika bernama Edwin Hubble menemukan bahwa semua galaksi yang kita amati ternyata sedang bergerak menjauh satu sama lain. Seolah-olah alam semesta sedang mengembang. Ini adalah momen penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Karena dari sinilah teori Lemaitre mulai dipertimbangkan serius dan melahirkan apa yang hari ini kita kenal sebagai teori Big Bang. Tapi tunggu dulu, kalau itu ditemukan tahun 1929, bagaimana mungkin Al-Quran yang turun di tahun 600-an Masehi, di padang pasir, tanpa teleskop, tanpa laboratorium, tanpa rumus fisika, sudah lebih dulu menyatakan, langit dan bumi dulunya menyatu lalu dipisahkan, dan langit itu terus meluas. Apakah ini kebetulan? Kita bisa merenungkan lagi. Georges Lemaitre, meskipun dia seorang Katolik, dia tidak melihat sains sebagai lawan dari iman. Sebaliknya ia berkata, semakin dalam aku mempelajari alam semesta, semakin aku percaya akan adanya pencipta. Dan itu juga yang diyakini para ulama kita sejak dulu. Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Al-Haytham. Mereka semua adalah ilmuwan dan juga ahli agama. Karena dalam Islam, menuntut ilmu adalah ibadah. Meneliti alam semesta bukan hanya soal rasa ingin tahu, tapi juga bagian dari tadabbur, merenungi kebesaran Allah. Seorang astrofisikawan terkenal, Robert Jastrow, yang bukan seorang Muslim, pernah berkata, bagi ilmuwan yang hidup dengan iman pada kekuatan akal, akhir dari penelitiannya adalah mendaki gunung ketidaktahuan. Dan saat dia mencapai puncaknya, dia akan disambut oleh para teolog yang telah duduk di sana selama berabad-abad. Bayangkan, orang-orang yang mengandalkan logika dan ilmu selama hidupnya, pada akhirnya harus mengakui, kebenaran yang sesungguhnya sudah lebih dulu diturunkan oleh Tuhan dalam kitabnya. Jadi, apa hikmahnya buat kita semua? Pada saya ini hanya sekadar fakta menarik, atau ada pelajaran yang jauh lebih dalam? Yuk, kita lanjut ke bagian berikutnya. Sahabatku, setelah mendengar bagaimana Al-Quran dan ilmu pengetahuan bisa berjalan beriringan, kita perlu tanya ke dalam diri kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini?
Karena Islam bukan sekadar untuk dikagumi, tapi untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan. Hikmah pertama, Allah Maha mengetahui segalanya. Apa yang baru ditemukan manusia dengan teleskop raksasa, superkomputer, dan eksperimen miliaran dolar sudah disampaikan dalam kalimat yang sederhana dan penuh makna dalam Al-Quran. Itu artinya, tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah. Dari galaksi terbesar, sampai desahan nafas yang kamu hembuskan sekarang, semuanya Allah tahu. Allah atur. Allah ciptakan dengan tujuan. Itulah mengapa dalam Islam kita diperintahkan untuk bertawakal. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan, pasti bisa menciptakan solusi dari masalah hidup kita. Meskipun kita belum melihat jalannya sekarang. Hikmah kedua, Islam tidak anti ilmu. Banyak anak muda hari ini merasa seperti ada gap antara sains dan agama. Seolah kalau kamu mencintai logika, kamu akan jauh dari iman. Atau kalau kamu religius, kamu nggak bisa cinta pada ilmu pengetahuan. Padahal itu salah besar. Al-Quran sendiri dalam ratusan ayatnya selalu mengajak kita untuk berpikir, merenung, meneliti, dan belajar dari alam. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Qisni Ali Imran 190. Jadi Islam justru mendorong kita untuk belajar sains, bukan untuk menjauh dari Tuhan, tapi agar kita makin dekat dengannya. Karena semakin kita belajar tentang semesta, semakin kita sadar, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa perencanaan ilahi. Hikmah ketiga, kita ini bukan kebetulan. Bayangkan, alam semesta ini tercipta dari satu titik kecil, lalu mengembang, membentuk galaksi, bintang, planet, dan akhirnya bumi, tempat kita hidup. Setiap hukum fisika yang mengatur semesta ini, sudah Allah atur sedemikian presisi. Kalau saja gravitasi lebih kuat sedikit, atau suhu terlalu tinggi, atau jarak matahari ke bumi lebih dekat, kita mungkin tidak pernah ada. Artinya, kita hidup bukan karena kebetulan, tapi karena Allah memang ingin kamu ada. Allah menciptakan semesta ini agar pada akhirnya kamu bisa lahir, hidup, mengenalnya, dan kembali kepadanya. Betapa berharganya kita di mata Allah, tapi seringkali kita malah meragukan diri sendiri. Kalau semesta saja punya tujuan, masa hidup kita tidak? Hikmah keempat, tugas kita adalah mengenal dan menyebarkan kebenaran. Dengan mengetahui bahwa Al-Quran mengandung kebenaran ilmiah, maka tugas kita sebagai muslim bukan hanya menyimpannya, tapi juga menyampaikannya. Bukan dengan cara yang memaksa, bukan dengan debat yang menjatuhkan, tapi dengan dakwah yang santun, logis, dan menyentuh hati. Kita bisa mulai dari hal kecil, posting konten-konten Islami, bikin video pendek yang edukatif, diskusi santai sama teman-teman, atau cukup menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan menginspirasi. Karena Islam akan terlihat indah kalau dipraktikkan dengan kasih sayang dan keilmuan. Dan terakhir, mari kita tutup video ini dengan sebuah refleksi. Karena seberapa dalam pun kita membahas sains dan dalil, semua akan sia-sia jika tidak membawa kita semakin dekat kepada Allah. Sahabat, hari ini kita hidup di zaman yang katanya modern. Zaman di mana orang mencari pembuktian sebelum percaya. Tapi jangan lupa, iman bukan soal melihat, tapi soal membuka hati. Ketika Al-Quran menyampaikan kebenaran yang baru dibuktikan ribuan tahun kemudian, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kitab ini bukanlah buatan manusia. Ia adalah firman Tuhan untuk manusia sepanjang zaman. Jadi, mari jangan sekadar terpesona oleh teori, tapi jadikan setiap penemuan sebagai batu loncatan menuju keimanan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Qisni Ali Imran 190. Kalau hari ini kamu kagum dengan Big Bang, ingatlah bahwa yang menciptakan ledakan itu bukan teori, tapi Allah. Dan kalau Allah sanggup menciptakan seluruh alam semesta dari satu titik, maka percayalah, Dia juga sanggup memperbaiki titik terendah dalam hidupmu. Kuncinya, beriman, berpikir, dan terus belajar. Jangan lupa untuk like dan share dan tulis pendapatmu di komentar. Semoga video ini bisa menjadi wasilah hidayah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.